Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Karya Balikpapan. Kali ini di episode selanjutnya kita akan bincang-bincang santai lagi tentang dunia sepak bola. Dan tentunya saat ini kita akan bahas topik yang paling panas di dunia sepak bola, yaitu bagaimana pelatih menentukan starting line up. Jadi kan di sekolah sepak bola itu banyak pemain, banyak orang tua, bahkan pengurus mungkin yang penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi di balik keputusan dari pelatih. Nah, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang penting yang menentukan semua itu dari SSB Telkom. Yang saat ini sebagai pelatih kepala usia 12 dan 12 13. ya 12-13 tahun. Nah, yang tentu punya pengalaman dan perspektif perspektif langsung dari lapangan karena waktu itu pernah juga disuratin Bang ya, Ya, betul sekali Mas nasional Panji. seperti itu. Mungkin bisa kenalan sedikit dulu Bang. Boleh. Oke, terima kasih Mas Panji. Alhamdulillah ya. Saya cukup senang nih diundang Iya, lagi dengan Mas Panji. Mungkin yang keberapa nih kita ya Mas iya ya? siap. Podcastnya. Ya semoga ini bisa berjalan dengan baik dan ada manfaatnya ya sharing kita atau apa ya bagi pengalaman Mas ya. Iya, berbagi Nah, bagi pengalaman. pengalaman Siap. ya perkenalkan saya Mas Panji, Bang Eko Samiono lengkapnya, ya pelatih di SSB Telkom usia under 13 dan Under 12 kali 13. ya. Ya. Sebelum kita bahas itu dulu Bang. Siap. Sudah berapa lama Bang melatih? Kurang lebih. Di Telkom. Oh, keseluruhan. Oh, Selama keseluruhan ngurus sepak bola ini. saya mulai melatih setelah ya bukan pensiun ya apa ya, udah nggak aktif di sepak bola Uh, sekitar 2010 itu mulai Mas. 2010 ya. Berarti Iya. kurang lebih sudah hampir 16 tahun ini Ya, 16 di tahun 16 dunia di kepelatihan. dunia. Oke. Mungkin langsung saja nih Coach ya. Siap, Mas Panji. Mungkin bisa disebutkan nih apa saja faktor utama yang Mm-mm. Coach lihat sebelum menentukan starting line up nih. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Mas Panji. Menurut saya sebelum menentukan starting line up pemain ya menghadapi Iya, turnamen atau iya. pertandingan, Siap. saya biasanya akan buat latihan sebelum menghadapi hari hanya Mas Panji. Nah, Oke. disitulah saya melihat nih pemain saya. Hmm. Yang pertama dari kesiapan mental mereka, kemudian kita juga siapkan strateginya di situ Mas Panji. Siap. Dan saya harus melihat adik-adik siapa sih yang atau pemain saya yang memang betul-betul fokus ya, Hmm. fokus dan disiplin di hari penentuan untuk line up pemain itu. Oke. Ya, jadi biasanya sebelum pertandingan saya harus siapkan latihan agar apa ya kita udah janjian gitu, janjian nih mau seperti apa tim ini bermain gitu kan, Iya, betul. ya kan? Itu kan kita ini kompetisi ini rutin Bang ya. Hmm. Kita bahas di kompetisi aja. Kompetisi tiap Jadi pekan di ya, Liga Remaja setiap hari Minggu ini rutin nih, siap. ya kan? Nah, Hmm. berarti Abang punya waktu berapa kali untuk berlatih itu? Berlatih biasanya sekitar saya nambah itu latihan rutinnya 2 kali, ya Hmm? saya harapkan bisa 4 kali Sebelum menghadapi sebelum pertandingan menghadapi di di akhir hari pekan. Minggunya kan ya. Oke, Ya. siap. Nah, dari Abang sendiri itu seberapa besar Bang pengaruh performa latihan Hmm. terhadap menit bermain seorang pemain itu Bang? Ya, sangat besar sekali Pak. Iya. Ya, performa sangat besar tuh untuk menit karena kalau mereka tidak siap, ya akhirnya apa ya? Eh, Menitnya akan berkurang. Artinya gini, mereka kan bersaing di tim sendiri Iya, karena kan betul. pemain pasti kita akan bawa sesuai dari kuota panitia ya Iya, atau siap. teman-teman yang kita liga remaja. Nah di situ dia akan kita pilih line up yang masuk di akhir pekan itu. Oke. Misalnya kita dapatkan 20, di akhir pekan hanya yang dibawa kan hanya 14 pemain. Oh, siap. Nah di situ udah benar-benar tuh kita pilihnya harus itu. Nah, Dan harus dijaga juga ini Mas Manji, jangan salah. Ya stamina mereka, istirahatnya mereka juga.
Gimana biar akhir pekan tuh mereka bisa tampil baik dan maksimal. Oh, oke, siap. Nah, Itu sih menurut saya. siap. Menurut Abang nih, Hmm. ada nggak pemain yang mungkin kalau di latihan itu biasa-biasa aja nih, Hmm. Hmm. tapi kalau sudah main pertandingan Hmm. itu bagus, Hmm. tampil Hmm. bagus, maksimal gitu. Hmm. Bagaimana Abang menilainya gitu, Bang? Nah, ini yang saya sempat apa ya? Saya rasa ini momen langka ya. Iya, Langka menurut saya, Mas. Kenapa? Biasanya sih kami menekankan di di latihan itu untuk persiapan itu pemain harus benar-benar maksimal gitu, Mas. iya, siap. Bisa mengeluarkan di latihan itu bisa seperti situasi pertandingan. Oke. Nah, menurut saya agak agak jarang ya pemain yang berlatih biasa tapi Tapi bisa bisa maksimal. maksimal ya. Kayaknya jarang sekali. Mhm. Jarang sekali lah. Cuman Ya, kalau akhirnya misalnya di profesional gitu kan Bang, hmm, ada nih, ya kan? ada, memang Eh, ada sih. Tiba-tiba, wah kalau latihan ya biasa-biasa aja, tapi kalau Iya. main, Ah, kelas gitu kan. betul. Cuma kalau di SSB saya rasa di usia anak-anak ya, khususnya Liga Remaja ini, Mhm. kayaknya enggak deh, kurang deh kalau Kurang anak saya. maksimal. Ya, dia pasti maksimal fight dan harus ditekankan mungkin dari teman-teman pelatih juga harus bisa memberikan edukasi ya, atau Mhm. masukan ke pemain itu deh, agar kau tampil maksimal, ya harus serius di latihan, harus fokus, jangan bercanda, jangan banyak bermain. Pasti itu akan terbawa itu ke uji coba atau ke pertandingan kalau dia Oh, banyak bercanda, banyak bermain. oke. Mungkin itu Mas Panji ya. Siap. Nah, eh, kita kalau berbicara tadi tentang starting line up, Mm-mm. eh, berbeda untuk setiap lawan, Pasti. ya kan Bang? Pasti. Atau ada formasi inti yang Mm-mm. Abang punya gitu Bang? Mm. Atau gimana Bang? Kalau saya pribadi sih harus punya formasi itu. Iya. Harus punya formasi inti dan saya mencari pemain yang sesuai dengan karakter tim itu, Mas. Oke. Ya, yang saya mau pakai di karakter formasinya. Tapi juga ada formasi alternatif atau cadangan nih. Mhm. Seandainya di pertandingan itu tidak berjalan, kan kita harus bisa merubah. Iya. Tapi melihat situasi lawan kan gitu. Oke. Oh, lawannya seperti ini ya kita harus bisa merubah. Tapi ke formasi intinya ya harus harus ada karena Mhm. kita janjian di situ dan kita buat di latihan. Iya. Caranya itu Caranya ya itu. caranya. Oh nyerangnya tuh seperti ini ya gerakannya seperti ini. Begitu kita menyerang seperti ini. Begitu bertahan harus seperti ini kan gitu. Oke. Nah, kalau di liga ini kan Bang, di Hmm, liga remaja ini kan remaja ini. jadwalnya sudah ada nih Bang. Betul. Jadwal sudah ada setiap pekannya, Tekannya. Ha. kita lawan siapa gitu kan Bang. Hmm. Nah, seberapa besar sih Bang lawan itu mempengaruhi susunan pemain gitu Bang? Jadi Hmm. contohnya pas kita lawan SSB A misalnya lawannya ini Hmm. kuat di sayap nih. Hmm. Apakah line up itu ikut menyesuaikan atau gimana Bang? Hmm. Kalau saya sih pertama saya harus fokus dengan tim saya sendiri, Mas. Saya juga punya karakter juga. Oke, Ya siap. biar lawan juga mikir, Ah, ah, iya ah, ah. kan? Ya Betul. tapi saya juga harus membaca lawan tadi. Pas seperti apa pasti kita akan ada rencana di situ supaya mereka tidak bisa mengembangkan permainannya. Oke, siap. Intinya sih kalau saya bicara itu ya di latihan, gimana adik-adik ini atau tim saya bisa memenangkan di lapangan tengah dulu. Harus bisa nguasain dulu. Jadi kita yang bisa mendikte lawannya. Tapi kalau lapangan tengah kita kalah, ya udah, pasti kita yang didikte sama lawan. Jadi dikit Ya, itu sih siap. kalau saya biasanya sih seperti itu. Ah. Nah, Kut, menurut Abang sendiri nih ya, Hmm. apakah pemain yang serba bisa nih Hmm. lebih mudah untuk masuk starting line up dibanding yang Hmm. hanya bisa satu posisi nih atau Hmm. spesialis? Oh, saya bisa cuma di striker aja Striker gitu ya. kan. Tapi sementara ada pemain nih Bisa main. yang bisa multi. Iya. Nah, itu gimana itu Bang? Kalau saya sih sangat beruntung tuh Mas. Pemain ada seperti itu ya. Jadi keuntungannya di tim kita seandainya kita memerlukan alternatif strategi, pemain itu bisa kita rubah. Ya mungkin kemarin juga pernah saya pakai itu Mas Panji di hari Minggu. Tadinya dia main tengah, begitu babak kedua saya geser dia ke kiri, nggak salah. Aha. Karena saya lihat di latihan dia bisa main dua posisi itu. Oh, Jadi saya coba di situ untuk maksimalkan tim. Walaupun memang saya baru nih pegang di under 13 dan 12 ini. baru ya. Ya, tapi beruntung kita Mas punya pemain yang dia. Dan saya juga mengajarkan adik-adik di latihan, seandainya dia hanya bisa satu posisi, saya menyarankan supaya bisa main dua posisi. Jadi ya tujuannya apa? Seandainya pelatih ingin merubah, oh dia bisa di sini, akhirnya dia punya kesempatan untuk tampil di situ Mas Panji. Oke. Ya alhamdulillah anak-anak mendengarkan lah sekarang saya lihat. Ya.
Lebih Itu sih. mendengarkan lagi. Siap. Oke, ini pembahasannya ini semakin dalam ini Teman dalam sepertinya ini ya. ya. Kita break dulu Heeh. untuk saksikan iklan nanti. Oke, kita break dulu. Matiin dulu, Mari. Dosa. Oke, kita kembali lagi setelah jeda iklan tadi. Ya, kita masih ada beberapa segmen lagi nih, beberapa pertanyaan lagi. Tapi ini sepertinya cukup menarik ya, karena pengalaman 16 tahun melatih ini, Oke. siapa tahu bisa ditularkan ke teman-teman Siap, dengan siap Mas penyampaian Panji. dari Bang Eko sendiri. Nah, ini agak menarik ini Bang. Hmm. Bagaimana kalau misalnya kita ada pemain nih Bang yang Hmm. berbakat, tapi Hmm. dia kurang disiplin Hmm. berlatih. Hmm. Nah, apakah tetap akan dimainkan? Hmm. Seperti itu Bang. Nah, kalau saya sih senang pemain yang disiplin, Mas. Ya. Kalau nggak disiplin, ya menurut saya nanti dulu. Iya Oke. kan? Saya pengen rajin, yang rajin latihan, yang disiplin latihan, yang mau serius dalam latihan. Ya pasti, ya saya juga akan panggil dia. Saya kasih tahu ke anak didik saya itu, kenapa dia tidak disiplin. Ya saya tahu alasannya dulu kan gitu. Mungkin karena ada pelajaran di sekolah, atau sakit, atau yang lain gitu kan ya. Tapi kalau memang dia tidak turun latihan, tidak ada keterangan, ya saya nanti dulu. Dikit Saya dulu. mending dikit dulu di pertandingan atau di uji coba, ya saya tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Kecuali yang nggak disiplin banyak yang nggak turun mas. Baru. Misalnya siswa kita nih 10 nih, yang nggak turun 8 ya tambah pusing. Iya. Kalau di Abang sendiri ada berapa siswa ini? Kalau untuk yang Abang sendiri? Sementara alhamdulillah yang saya pegang ini setahu saya 33 orang ini. 33. Ya, Sementara setiap dibawa hanya paling 14. 14. Oh, Ya. berarti persaingannya luar Persaingan biasa ketat memang. ini. Betul, betul, Mungkin betul. harus dicari yang disiplin Cari nih, yang Mas. memang disiplin. Iya. Nah, berpengaruh tadi ke disiplin itu, Bang. Hmm. Nah, seberapa penting sih attitude dan mental saat Nah, memilih pemain inti itu, Bang? ini juga penting nih, bukan di Hmm. usia dini aja, mungkin remaja sama di apa profesional ya. Attitude-nya sangat penting. Ya saya lebih senang pemain yang apa ya, yang tidak banyak bicara, tidak banyak tapi dia mau gitu ya, daripada yang wah dan tidak mengganggu temannya gitu kan ya. Yang jelas kalau mental, Mas Madi, mental nih harus memang banyak bertanding dulu nih, baru mereka punya nih mental dan pengalaman bertandingnya. Karena menurut saya kalau di latihan itu yang dibenahin itu dari stamina mereka dan skill mereka. Ya. Nah, tapi kalau di uji coba atau pertandingan itu yang kita benahin, yang kita memang fokuskan itu ya di mental tadi sama strategi atau taktik ya. Nah, itu. Oke. Itu yang kita harus pahamkan ke anak didik kita. Anak didik itu, Mas. Anak didiknya itu ya. Betul, betul, betul. Nah, setelah kita sudah bisa menilai nih, memilih nih untuk pemain yang inti nih, kita sudah dapat nih pemain inti nih. Nah, ini menarik ini, karena sering terjadi nih. Kalau misalnya nih ada pemain, entah pemain, entah orang tuanya mungkin yang ngambek karena tidak dimainkan nih. Bagaimana cara Abang mengatasinya? Ini dari Abang sendiri nih. Ini kayaknya kan nih. siswa 33 nih, boleh di bawah 14 nih. Nah ini yang ngambek ternyata sudah 18 orang sendiri. Yang main nanti ada nggak main nih. Ada lagi nggak main, betul. Itu gimana dari Abang sendiri mengatasinya itu, Bang? Itu kalau menurut saya sih dalam pemilihan pemain pertama pasti ya ke event atau turnamen yang betul-betul yang memang kita pilih itu yang rajin, yang disiplin kayak memang skillnya. Nah, terus yang kedua, kalau ada pemain yang ngambek nih, ya pasti saya panggil ya. Alasannya kenapa? Dan apa ya? Saya pengen tuh dia mengerti gitu situasinya mungkin ya. Karena tiap apa ini mas babak itu pasti beda tekanannya kan ya. Tekanannya berbeda. Mas Panji juga di penyisian, kemudian di 8 besar, atau final. Nah, menarik nih pertanyaan mas nih.
kembali ke ngambek tadi ya. Iya, Ya, saya kembali ke nama tadi. berharap ya apa ya dari panitia tuh ada regulasi sekarang Mas. Nah, saya Mm-mm. pengennya juga ada regulasi ya atau peraturan pertandingan. Bisa nggak begitu babak kedua memang dibunyikan peraturan pertandingan Mas Panji. Pemain harus masuk semua, Wajib main wajib semua. semua bersamaan gitu Mas Ah, ah, Panji. ah, ah. Nah, jadi teman-teman pelatih itu atau SSB tersebut sudah nyiapkan di latihan. Oke. Nah, jadi biar ya dibantu biar pelatih juga enak gitu loh. Takutnya ya kata Mas Panji tadi nanti kelupaan gak dimainkan atau Iya, menit bermainnya kurang kan kurang. dia. Ada yang 2 menit Baru lah, semenit lah. semenit lah, baru mau masuk habis ternyata nih. Habis. Belum Nah, apa-ngapain habis. itu Siap. sudah Oke, oke. Nanti pengennya itu dicoba untuk dicoba ini, di regulasinya dibunyikan regulasi lah. dirundingkan lagi. Ya, siap siap itu Mas Panji. Mm-mm. Nah, dalam hal komunikasi nih, tadi Hmm. masih menyambung dari pemain yang ngambek itu tadi, Coach. Nah, Hmm. apakah dari abang ini memberitahu Hmm. alasan kenapa misalnya pemain ini dimainkan Hmm. dan pemain ini tidak, apakah dibiarkan alami atau gimana nih? Hmm. Sudah selesai pertandingan gitu. Hmm. Biasanya saya menyampaikannya di ini, di evaluasinya di latihan selanjutnya Mas Panji. Oh, dilatih selanjutnya. Ya, Siap. di latihan selanjutnya karena kalau menurut saya di evaluasi di pertandingan ya kita paling menekankan supaya bisa respect di pertandingan itu ya. Oke. Misalnya kan, oh ini dia tidak bermain tapi tim menang misalnya gitu kan. Nah, kita sampaikan yang bagus kita nggak, saya nggak akan tekan di situ. Si ada mungkin di latihannya baru kita sampaikan. Ya Oke. gimana persaingannya supaya kalian bisa masuk ke apa dan apa Line up pertandingan tadi. ya itu sih Mas Bandi. Siap. Nah, eh, dari coach sendiri, dari Hmm. abang sendiri, nah, apa sih reaksi pemain yang paling abang inginkan Hmm. ketika mereka itu tidak masuk dalam starting line up? Hmm. Saya pengennya dia tetap support ke tim. Oke. Ya, saya kemarin juga baru ngalamin ini Mas Bandi. Ya, di Ceritakan ya. Liga Remaja ini ya, Ya, siap. yang dibawa di pertandingan itu line up-nya hanya 14. Sedangkan 14. pemain yang didaftarkan sementara ini ada 16 pemain. Oke, untuk saat Nah, ini. untuk saya ini berarti saya tinggal Dua. tiga. Tiga. Tiga, jadi saya buat Iya. 13 pemain saja. Oke. Nah, di situ apa ya kita inginkan dia itu tetap hadir di lapangan Mas, supaya bisa menonton kita bertanding dan melihat tim lawan yang lain juga bermain. Karena lawan-lawan itu akan kita hadapin di minggu berikutnya, gitu ya. Dan harapan saya dia juga pertama support ke tim, dia juga merasakan euforia pertandingan, Oke. gitu Mas. Siap. Supaya apa ya mental dia juga ada di situ loh. Perhatikan, jadi seandainya dia bermain, dia sudah tahu, oh nanti kalau saya dipasang nih, saya pengen itu mereka sudah apa ya sudah tahu ya dengan karakter saya nih dengan Iya, strategi tim dengan itu aja sih Mas stylenya Bang. abang sendiri ya. Stylenya Bang ya. Itu. Siap. Iya, iya betul juga tuh bang. Jadi yang tidak dibawa ya biasanya kalau di profesional kan yang tidak dibawa tetap nonton. Tetap nonton betul. Kalau kita home, Iya, biasanya dia di tribun ya di atas ya. Kecuali kalau di luar kota, Oke. aduh, Paling suruh nonton di langsung di, ya, secara ya langsungnya secara ya. langsung aja betul. Nah, dari abang sendiri tuh seberapa sering sih bang merombak line up atau rotasi pemain lah dalam setiap Saya laga? sih itu menyesuaikan sih Mas. Menyesuaikan ya. Ya menyesuaikan dengan tim lawan. Tapi saya sudah ada formasi intinya. Ya. Yang khawatir kan kita begitu kita latihan sebelum pertandingan ada pemain yang mungkin sakit ya, atau begitu mau bertanding ada pemain yang mendadak sakit. Nah, itu kan Ya. kita harus bisa merubah. Saya biasanya ada plan-plannya sudah Mas. Ya ada cadangannya di saya biasa bawa apa buku catatan. Di situ sudah ada formasi yang saya pakai dan di situ sudah ada nama-namanya juga. Ya, line up-nya dan cadangannya kita tulis sudah Mas. Itu sih. Oke. Jadi tergantung juga ya lawan. Tergantung juga lawan, betul. Nah, dari abang sendiri, apa sih pesan abang kepada pemain muda agar bisa lebih sering untuk masuk ke starting line up? Yang jelas mereka harus latihan. Harus latihan. Harus latihan dan harus nunjukin di latihan itu dia menunjukkan nih. Saya berharap mereka promosikan diri dia nih ke coachnya nih. Gimana dia supaya bisa masuk gitu tadi. Masuk ke karakter tim ini. Gitu loh. Jadi nggak leha-leha gitu. Siap. Ya, jangan dalam berlatih anak muda ini menurut saya banyak bercandanya, banyak ketawanya, tidak disiplin Mas. Kasihan juga. Ya kan seperti itu nanti orang tuanya di atas ngelihat kan
main-main nih, tapi anak saya nggak ditegur kan ada Iya, gitu. betul. Saya pengennya dia mereka disiplin. Paling kita latihan paling lama berapa? Paling 2 jam ya. Iya, dua Dua jam. jam aja. Setelah itu mereka tidak serius di luar mau ketawa, silakan. Iya, Yang bebas. penting di pertandingan di latihan itu saya mau dia fokus Dia fokus. dan serius gitu. Siap. Ya. Itu sih mas. Terakhir nih Bang, Siap. sebagai penutup ini, Hmm. dan mungkin juga bisa jadi motivasi buat semuanya nih. Hmm. Kalau ada orang tua pemain nih, nah ini kayaknya nih, yang suka menekan pelatih tentang menit bermain, ya, bagaimana dari abang menyikapinya? Alhamdulillah selama ini saya sih apa ya, tidak ada intervensi ya, dalam arti juga ada intervensi ya, tapi tidak ada orang tua percaya ke saya karena mungkin mereka melihat saya milih pemainnya memang benar-benar gitu Pak. Benar-benar yang apa ya, yang Dibutuhkan. apa ya dibutuhkan di apa di line up saya. Kemudian saya senang tuh yang memang disiplin dia Pak. Siap. Dia disiplin pun kita memilihnya juga harus benar-benar nih sesuai dengan kemampuannya dia yang bisa masuk ke karakter tim. Nah, kalau saya menyikapinya sih yang tadi saya berharap dari ini lagi nih apa dari mana teman-teman panitia lah. Oke. Karena tentu nih ya, ya, regulasi yang tadi saya bilang kalau bisa dibunyikan, nah jadi kan imbang tuh. Jadi Karena juga ya maaf mungkin gini ya semua SSB atau teman-teman pelatih kan ikut turnamen itu atau kejuaraan itu mereka juga kongsi mas. Ya kongsi atau iuran ya untuk ikut turnamen itu. Jadi saya pengen dibunyikan jadi biar ada menit bermainnya ya paling enggak berimbang lah, tidak semuanya bisa main 2 babak ya, bisa cuma 2 kali 15 atau dia bisa main 1 babak. Betul. Ya, tapi sih ya saya harus kalau seperti ini harus bicara juga dengan orang tuanya, kita kasih tahu. Sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Iya, betul itu Mas Panji. Oke, siap Bang. Mungkin sampai di sini saja Bang. Siap. Jadi terima kasih atas insight-nya yang sangat jujur dan berguna buat semuanya. Jadi semoga episode ini bisa menjawab rasa penasarannya pemain, orang tua, dan pecinta sepak bola yang ada di Balikpapan. Siap. Ya. Semoga juga ini Mas Majid Tamas juga bincang-bincang kita ini ada bisa manfaatnya ya buat teman-teman. Betul. Ya. Nanti kan kita lempar-lempar ke grup biar banyak yang tonton. saya senang ya Mas Panji seperti ini. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan topik apa lagi yang ingin kalian dengar, komen aja. Nanti kita carikan narasumbernya. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak.